Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Akibat cuaca ekstrim, kapal cepat ekspres Bahari 9C terpaksa menunda pelayaran menuju ke Pulau Kangean. Pada momentum Hari Pers Nasional tahun 2024, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pamekasan meluncurkan Media Call Center. Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang menanam 10.000 pohon pada awal tahun 2024 dengan kolaborasi Pentahelix. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Bangkalan di puncak musim penghujan berdampak sejumlah pohon tumbang. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 11 Februari 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Pada pekan ini Gubernur Hovifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pamekasan dan Sampang. Di Pamekasan saat menghadiri acara zikir dan istighosah di gudang tembakau PT Bawang Mas Kabupaten Pamekasan, Gubernur Hovifah mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk ikut mewujudkan pemilu damai tahun 2024 serta meminta dukungan doa dari para kiai dan santri agar Indonesia tetap diberikan anugerah persatuan dan kesatuan di tengah situasi menghadapi pemilu. Terkait pemilu, KPU kerja keras, Panwas kerja keras, semuanya sudah bekerja keras. Tapi harus diberseiringi dengan doa, mudah-mudahan pemilunya aman, damai, kondusif. Nah itu pentingnya seperti kegiatan hari ini, bagaimana kita berdoa, bagaimana istighosah memberseiringi lancarnya seluruh proses kehidupan berbangsa bernegara kita. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga mengingatkan para kepala desa serta perangkatnya untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Di Kabupaten Sampang saat menghadiri Harlah Muslimat NU ke-78, Gubernur Jawa Timur mengharapkan dapat semakin menguatkan generasi muda Muslimat NU, tidak kekurangan gizi, tidak boleh stunting, tidak boleh lemah ekonomi. Generasi muda Muslimat NU harus disiapkan menuju 2045 menyongsong Indonesia Emas. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 dengan aman dan damai. KPU Sampang membutuhkan 3 kapal untuk mendistribusikan logistik pemilu di sejumlah pulau. Ketua KPU Sampang Adi Imansyah memastikan akan memprioritaskan pendistribusian logistik pemilu pada wilayah dengan jumlah TPS terbanyak serta wilayah dengan jangkauan terjauh dan tersulit. Selain itu, kata Adi, untuk pendistribusian logistik melalui jalur laut memiliki tantangan berbeda dengan jalur darat. Tantangannya seperti menyesuaikan jadwal kapal penyeberangan, faktor cuaca, dan geografis di laut. Komisi Pemilihan Umum KPU Sampang melarang kampanye terselubung di media sosial saat masa tenang. Tidak hanya aktivitas kampanye, Ketua KPUD Sampang Adi Imansyah juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk menertibkan APK yang berada di jalanan mulai tanggal 11 sampai 13 Februari 2024. Dipastikan juga tidak ada kampanye terselubung di media sosial medsos. Kami pasti akan mengagendakan untuk itu bersama Bawaslu dan Satpol PP memastikan pada saat hari tenang, jadi tidak ada lagi alat peraga kampanye, bahan kampanye di ruang di tempat-tempat yang disediakan pada saat masa kampanye dimulai. Tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang dan tidak menggunakan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara begitu. Pihaknya bersama Bawaslu juga akan bersinergi dalam monitoring di media sosial karena hal itu masuk dalam tugas pengawasan cyber.
Cuaca ekstrim yang melanda di wilayah Kabupaten Bangkalan di puncak musim penghujan berdampak sejumlah pohon tumbang, baik ke badan jalan dan sejumlah kabel listrik yang mengakibatkan padamnya aliran listrik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan, Geger Heri Susyanto mengatakan, dalam menghadapi cuaca ekstrim di puncak musim penghujan, tim dari BPBD bersama pihak terkait terus siaga baik siang maupun malam hari. Tadi malam ada kejadian pohon tumbang, itu kita juga sudah eksekusi. Yang pertama di dekat Suramadu ya, masuk Burnek. Terus yang kedua ada di Senen, yang ketiga ada di Desa Sedi. Menurut Geger, dalam menangani sejumlah pohon tumbang selain dibantu masyarakat sekitar, juga bersinergi dengan petugas PLN dalam mengevakuasi sejumlah pohon. Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang menanam 10.000 pohon pada awal tahun 2024 dengan kolaborasi Pentahelix. Anggota FPRB Sampang Divisi Isu Penghijauan Siti Hariza menyampaikan 10.000 pohon ditanam di sejumlah lokasi berbeda seperti di Kecamatan Kota Sampang, Karangpenang, Cirenyi, dan Ketapang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Al Faisal Ansori menilai penghijauan yang dilakukan FPRB itu merupakan langkah strategis untuk kawasan rawan longsor. Akibat cuaca ekstrim, kapal cepat ekspres Bahari 9C terpaksa menunda pelayaran menuju ke Pulau Kangian. Kepala Cabang PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Muhammad Nurullah mengatakan kapal cepat ekspres Bahari 9C dalam berlayar selalu berkoordinasi dengan BMKG karena kapal cepat berbahan fiber sehingga apabila ketinggian gelombang sudah 2 meter maka pihaknya tidak berani berlayar. Ketika ada informasi kondisi cuaca di lapangan lebih tinggi daripada perakiraan cuaca BMKG, dan kita dapat informasi dari beberapa pulau sekitar di mana alur yang kita lewati dari Kalianget ke Kangian, maka kita tidak jadi beroperasi atau kita gagalkan untuk keberangkatan. Yaitu kita berdasar demi menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, Mas. Oleh karena itu, kita itu kan Ekspres Bahari itu kapal penumpang. Kapal cepat ekspres Bahari 9C melayani trayek Kalianget Pulau Kangian 3 kali dalam seminggu dengan lama pelayaran 3,5 jam perjalanan laut. Viralnya video berdurasi pendek di media sosial TikTok yang menyebutkan aksi besar-besaran warga Madura dalam menuntut kebebasan Hasan Bisri dari penjara adalah tidak benar alias hoax. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya melalui Kasih Humas Ibtu Risna Wijayati mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya untuk bijak dalam media sosial, saring dulu sebelum share, dan jangan menyebarkan berita atau video hoax karena akan menyesatkan. Risna menambahkan pihaknya berharap semua lapisan masyarakat selalu bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam situasi politik mendekati Hari H Pemilu 2024 agar tetap adem, tenang, dan damai. Truk trailer bermuatan berat yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Kerangan, Kecamatan Galis, Bangkalan dengan membentang ke badan jalan menyebabkan kemacetan panjang dari 2 arah. Proses evakuasi harus mendatangkan truk kren dari Surabaya. Kanit Gakum Lakalantas Polres Bangkalan Ibda Jauhari mengatakan para pengendara yang akan melintas di lokasi kejadian dari 2 arah terpaksa harus diarahkan ke jalur alternatif. Menghindari kendaraan di depannya, berusaha menyalip, licin, terus terpelanting. Hilang kendali aja itu ya, Mas. Evakuasi kita mendatangkan kren dari Surabaya karena towing semuanya tidak ada yang mampu. Dari semalam kita pakai towing, tidak ada yang bisa. Karena muatan berat 20 ton.
Sementara itu, salah seorang pengendara asal Kabupaten Sumeneb, Ririn Rizkianti, mengatakan dalam menempuh perjalanan dari Sumeneb hendak menuju Surabaya, setiba di wilayah Kecamatan Galis terjadi kemacetan panjang dan diarahkan petugas melalui jalur alternatif. Pada momentum Hari Pers Nasional tahun 2024, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pamekasan meluncurkan media call center sebagai wadah aduan bagi publik yang diresahkan dengan praktek oknum wartawan yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menjelaskan, MCC ini dibentuk sebagai wadah aduan ketika ada publik di Pamekasan yang resah dengan aksi atau karya oknum wartawan yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Jadi kita sementara menggunakan platform website yang dimiliki oleh PWI, yang di sana ada link yang langsung menjurus kepada WA admin. Jadi tinggal diklik WA itu, kemudian sampaikan keluhannya berkaitan dengan pers. Nanti PWI akan menindaklanjuti itu. Kemudian kita menganalisis, dikonsultasikan ke Dewan Etik, apakah itu perlu diproses secara sengketa pers atau langsung dengan Polres. Apakah itu masuk unsur undang-undang pers atau undang-undang ETI atau KUHP. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Nur Hidayatul Firdaus mengatakan media massa yang mampu menyajikan informasi yang cerdas dan akurat akan senantiasa mendapat kepercayaan dari publik. Di Bangkalan, peringatan Hari Pers Nasional HPN Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bangkalan menggelar deklarasi pemilu damai 2024 bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan partai politik. Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail menyampaikan peringatan Hari Pers Nasional bersamaan dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024 sehingga dalam momen HPN tahun 2024 dibarengi serangkaian deklarasi pemilu damai dengan harapan pelaksanaan pemilu serentak berjalan aman dan lancar. Memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama NU ke-101 tahun, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh NU Lazisnu Kabupaten Sumeneb menggelar bakti sosial dengan program bedah rumah. Ketua PC Lazisnu Kabupaten Sumeneb Kiai Kuraizi mengatakan kegiatan dalam rangkaian peringatan hari lahir ke-101 NU ini pada tahap awal bedah rumah dilakukan bagi 5 penerima manfaat. Kegiatan bedah rumah ini akan terus berlanjut hingga mencakup 24 kecamatan dengan target 101 rumah. Kita melakukan kegiatan ini kolaborasi bukan hanya dalam konteks struktur NU, tetapi juga ada subkultur NU dan lembaga di pemerintah desa. Dan alhamdulillah untuk hari ini serentak launchingnya 5 MWC. Pasongsongan, terus kami ngambil sampel di Kepulauan, Gili Raja, dan di Lenteng, kemudian di Bluto. Target kami sesuai amanah musyawarah untuk harlah ke NU 101, 24 MBC semuanya berkegiatan bedah rumah. Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb Kiai Panji Taufik mengatakan program bedah rumah dipilih dalam peringatan Hari Lahir NU agar memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Sekian info sepekan edisi 11 Februari 2024. Naskah dan narator Rukaizen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.